Kemarin tapi kalau yang 200 tapi nggak bisa diimpor. Kalau ada rezeki Allah kita akan menggunakan Oh ini motornya ya? Pindahin lu tak? Dan nanti bawah.
Bu ya.
Ini materinya nih. Ini itu penting. Hah? Semuanya.
Satu tes. Suara Bapak terdengar nggak sama kalian? Halo? Esti, suara Pak Ersa kedengeran nggak di situ? Terdengar nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Halo? Kedengeran, Pak. Tes. Dengar, Pak. Halo? Halo? Satu. Coba Iqbal, suara Bapak kedengeran nggak, Bal? Esti, Kedengeran, Pak. dengeran ya? Oke, baik. Dengar, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja kegiatan PJJ pada hari ini sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat mengikuti seluruh kegiatan kita setiap harinya. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, para siswa-siswi SMP Mika. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang teks puisi. Setelahnya beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Hari ini kita akan membahas tentang teks puisi. Namun sebelum kita mulai Zoom pada hari ini, yang pertama mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang beragama Muslim, baca suratul Fatihah. Untuk yang non-Muslim, dipersilakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Lalu seperti biasa, aturan dalam Zoom meeting yang pertama, layar harus menampilkan screen atau layar kalian saat ini. Jadi tidak boleh blank screen, warna hitam, tidak boleh menampilkan wallpaper. Ya. Itu bukan kata Pak Ersa, tapi aturan dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah. Lalu juga namanya, ya. Lalu kameranya menghadap wajah kalian, tidak ke langit-langit, tidak ke tembok. Ya. Yang lain, Fatir, Rivaldo, Legita Zulia, Iqbal,
Salmanizar. Oke. Yang terakhir Bapak sampaikan sebelum kita mulai, jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi corona COVID-19, Bapak kembali ingatkan tentang 3 hal, 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Oke. Silakan dikeluarkan LKS-nya dan juga disiapkan alat tulisnya. LKS kalian buka di halaman 38. Halaman 38. Ya. Nanti akan agak berbeda sedikit ya yang Bapak sampaikan di LKS dengan yang nanti ada di layar kalian untuk menambah pengetahuan kalian. Terlihat ya? Screen dari Bapak ada ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Teks puisi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang teks puisi. Tolong perhatikan, didengarkan sambil kalian membuka LKS. Ya. Nah, mungkin kalian selama ini pernah mendengarkan puisi di radio, di televisi, atau mungkin ketika kalian membaca buku, membaca majalah, dan juga membaca tabloid remaja ya. Itu biasanya kalau kalian suka buka atau beli majalah remaja, suka ada puisi dan juga cerpen remaja. Nah, apa isi itu puisi ya? Nah, sekarang kita lihat. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Coba Pak Ersa minta Fatir baca Tir. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi puisi itu ya pengungkapan perasaan penulis atau penyair secara imajinatif. Nah, puisi itu tersusun dari buah struktur. Yang pertama struktur fisik dan juga struktur batin. Nah, baik. Untuk lebih jelas dan lengkapnya lagi, kalian baca lagi LKS dan juga buku paket kalian. Baik. Sekarang ke bagian yang kedua. Coba Pak Ersa minta Maulana mana? Ahmad Maulana ada Ahmad Maulana. Maul mana Maul? Ya, Pak. Baca tuh. Puisi lama adalah. Mana sih? Puisi lama adalah puisi yang Tadi dulu Pak lagi dicari yang mana sih, Pak? di layar nggak ada emang.
Di layar HP. Oh ya, puisi Ya. lama adalah puisi yang diciptakan pada saat sebelum pujangga baru terikat oleh ketentuan yang disebut, yakni jumlah baris dalam bait, jumlah kata dalam baris, serta jumlah suku kata ataupun rima. Oke, terima kasih. Sama, Pak. Coba Ayala, ada Ayala. Ayala. Baca. Halo. Ayala. Oh enggak, Aulia deh. Aulia Anastasia. Baca. Jangan nyengir aja. Puisi lama adalah puisi yang diciptakan pada saat sebelum pujangga baru terikat oleh ketentuan yang disebut, yaitu jumlah baris dalam bait, jumlah kata dalam baris, serta jumlah suku kata ataupun rima. Oke. Nah, baik. Pak Ersa jelaskan. Jadi tadi puisi adalah pengungkapan perasaan penyair berupa kata-kata, ya, dengan kata-kata yang bersifat imajinatif. Nah, lalu struktur puisi ada yang namanya struktur fisik, ada juga yang namanya struktur batin. Itu nanti kita bahas di materi terakhir. Nah, lalu jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan puisi lama. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan puisi apa? Baru atau puisi modern. Kalau di LKS kalian nggak ada ya. Ini Pak Ersa tambahin jenis-jenis puisi. Puisi lama itu apa? Puisi lama merupakan salah satu jenis puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Ya. Puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Apa saja aturan-aturannya? Di antaranya jumlah suku kata setiap baris, lalu jumlah kata setiap baris, setiap bait, lalu ada juga bunyi rima. Ada yang tahu rima itu apa? Ada yang tahu nggak? Suatu Nizar. bait. Apa? Apa Nizar? Rima itu apa? Satu bait, Kak. Satu bait. Kurang tepat. Apa? Satu bait. Bukan. Kurang tepat. Tapi bagus, sudah berani jawab. Rima itu adalah perubahan bunyi di akhir apa? Di akhir puisi. Ada yang rimanya A, B, AB. Ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kita ke contoh puisi lama. Kalau tadi pengertian puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, sekarang contoh puisi lama. Ada yang tahu nggak? Contoh puisi lama. Contoh puisi lama. Luis mungkin tahu. Putri, Niken, Legita, Fikri, Raka, Pantun, Atala. Pak. Apa? Pantun. Pantun, betul. Pinter, kelas 8 semuanya ya. Nah, salah satu contoh dari puisi ini, puisi lama adalah
pantun. Ya. Pantun berasal dari bahasa panuntun, ya. Apa itu pantun? Ya, pantun itu puisi lama, ya, yang memiliki beberapa ciri, diantaranya memiliki jumlah kata yang sama dalam setiap baris, lalu juga memiliki rima a atau ab. Di mana kita bisa menentukan pantun? Oh, sekarang kita bisa cari sama Google ya. Iya, sekarang kita nyara apapun di Mbah Google ada. Kalian bisa lihat di Google searching contoh pantun. Nanti ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, pantun cinta, 2 koma. Siti Muftia cantik, aku yang punya. Cie. Contohnya. Ya, pantun cinta. Ada lagi pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, kita pasti berjumpa lagi. Tapi sekarang pantun itu sudah banyak dibudidayakan. Contohnya apa? Ya, waktu Persa nikah ada namanya palang apa? Pintu. Palang pintu, ya. Ya, bukan palang merah. Palang pintu. Palang pintu itu menyajikan apa? Silat, beksi, ya, yang umum kita lihat. Nah, di situ juga ada pertunjukan pantun-pantun, ya. Kalau orang Betawi bilang saut-sautan pantun, ya, berbalas pantun. Ya, sering kalian dengar ya, apalagi kalau yang mungkin kalian ikut sanggar beksi atau sanggar palang pintu, pasti kalian diajarkan pantun. Tapi itu pantunnya pantun buat pernikahan, pantun jenaka. Oke, kita lihat pantunnya. Tadi jenis puisi lama ada. Oke. Pantun. Pantun adalah satu di antara puisi lama. Pantun mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu bait terdiri dalam 4 baris. 2. Baris pertama serta baris kedua adalah sampiran. Yang ketiga, satu baris terbagi dalam 8 sampai 12 suku kata bersajak AB. Yang terakhir, baris ketiga serta baris keempat adalah isi. Coba kita lihat ya, Pak Elsa kasih contoh, betul enggak ciri-ciri pantunnya ini? Ya, kita lihat. Baik. Yang pertama, ciri-cirinya setiap baris terdiri dari 4 kata ya. Kita lihat baris yang pertama. 1, awalnya bersua. 2, artis. 3, tara. 4. Berarti di baris yang pertama ada 4 kata. Lalu di baris yang kedua, artisnya bersuara merdu. Ada 3. Yang ketiga ada berapa? Ada 4. Yang keempat ada 4. Coba kita hitung. Setiap baris ada berapa suku kata? Awalnya bersua, artis,
10. Artisnya bersuara merdu. Bila rindu merasa membara, itulah tanda cinta berpadu. Ya, rata-rata 10 suku kata ya. Baik. Nah, awalnya bersuara artis tara, artisnya bersuara merdu. Ini namanya sampiran. Ya, sampiran awalnya permulaannya. Nah, di baris yang ketiga dan keempat, bila rindu merasa membara, itulah tanda cinta berpadu, itu namanya isi. Maksud dari pantun, ya. Isi itu maksud dari pantun, ya. Pantunnya tentang apa, ya. Ini namanya pantun cinta kalau begini. Ya, karena kalian senangnya pantun cinta ya. Makanya Pak Ersa kasih contoh pantunnya pantun cinta. Baik, sampai di sini apa ada yang mau ditanya? Silakan. Ayo, ada yang mau nanya? Fikri, Direl, Zulia. Ada yang mau tanya enggak? Louis, Nadia, Fatir. Ayo. Ada yang mau ditanya? Zakia. Bingung ya? Belajar bahasa Indonesia bingung? Biar nggak bingung, nanti di rumah kalian baca-baca lagi. Terus slide dari Pak Ersa, kalian baca-baca lagi. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Ersa ambil nilai, ya. Pak Ersa ambil nilai, tulis sebuah pantun di kertas selembar, lalu kalian arahkan ke handphone kalian. Pantun yang gampang-gampang aja, gak usah yang susah-susah. Satu buah pantun bebas. Ya, tulis di kertas selembar. Yo, Bapak kasih waktu 5 menit. Itu yang layarnya masih blank, coba dong dihidupkan layarnya. Nanti Bapak enggak absen ya, kalau yang layarnya blank. Nah, kan ganteng-ganteng, cantik-cantik, kenapa sih harus ditutupin? Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Yang gampang saja. Kalau sudah, angkat tangan, tunjukkan pantunnya.
Yuk, yang sudah silakan. Pantun cinta buat orang tua boleh. Maulana udah, Maulana udah. Udah. Baca Maul. Saya memiliki tanaman yang sama. Saya menanam bunga di taman. Jadilah rendah hati pada sesama, maka kau akan mendapatkan teman. Mantap. Terus. Maulana. Luis. Finish Luis. Aulia. Udah. Baca. 1, 2, 3, dan 4. Mari kita makan ketupat. Jangan bilang tidak sempat. Orang belajar pasti selamat. Mantap. 100. Aulia. Esti. Finish. Udah, Pak. Ayo baca. Orang Jawa mencari benang di atas bukit. Orang jauh jangan dikenang, lama-lama jadi penyakit. Oke, bagus. Mesti. Coba lagi Fikri Dandi. Udah? Nah, ada. Siapa itu? Fikri udah? Udah, Fikri. Direl udah belum? Udah, Pak. Ayo baca Direl. Pisau tak akan tajam selalu karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkan di saat engkau kena masalah. Oke, sip, Direl. Siapa lagi? Luis. Come on. Mulai, Pak. Mulai. Ya. Lampu di jalan terang berpijar. Lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Oke, baik. Terima kasih. Bagus, Luis. Nadia Nurman. Bunga mawar indah bunganya, tapi awas terkena duri. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang ditanduknya di kaki? Apa yuk? Oke, terima kasih Nadia. Putri Ardana. Bentar, Pak. Ya, baca ayo. Buah apel di air payau. Enggak level layau. Siapa tuh? Oke. Iya. Diam lu ya. Fadlan, Hiliandi sudah? Fadlan? Belum, Pak. Belum. Dari siapa lagi? Niken, udah Niken? Udah, Pak. Apa? Kalau Baca. Anda rabu di pantai, tidak lupa menggelar tikar. Kalau Anda ingin sekali pintar, jangan lupa rajin terus belajar. Oke, bagus. Niken. Siapa lagi? Zakia Hanifa, Ayala. Ayo nilai nih, nilai. Saya, Pak. Siapa itu? Ayala, ayo Ayala. Ke pasar Cermai membeli kacang polong, jatuh di jalan diinjak petani. Jika tidak ingin menjadi ompong, janganlah malas menyikat gigi. Iya, sih, bagus. Sikat gigi kalau nggak mau ompong. Muammar, udah Muammar. Priscilia, Muammar. Priscilia, Muammar, coba mana? Atala,
Oh, 84 mana 84 nih? Waduh. Nah, naik kelas ya. 84 nih banyak nih. Rivaldo, mana? Rivaldo udah belum? Rivaldo. Yuk, siapa lagi yang sudah pantunnya? Nizar, udah Nizar belum? Nizar. Sudah, Pak. Ayo baca. Pantunnya palang pintu, Pak. Ya, boleh palang pintu atau jangan palang merah. Pohon cemara batangnya lurus, 7 kali bergoyang-goyang. Kalau jadi jawara badannya kurus, gue tiup jadi meriang. Asik, Nizar. Legita, mungkin Legita sudah. Udah, Pak. Ayo baca Legita. Ketemu di jalan dalam semak, jatuh melayang selaranya, meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Oh betul, Legita, bagus. Siapa lagi? Ayo. Ayo pantun bucin, mana pantun bucin? Bucin, mana bucin? Luis, nambah pantun bucin, Luis. Ada Enggak. Atala, Muhammad, Rivaldo. Tadi ada Priscilia tadi. Raka, Nazril. Aduh, ini layarnya masih blank aja. Ini dong. Mau nilai enggak nih? Yuk, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Pak, saya sudah, kita Pak. Zoom tinggal 5 menit lagi. Fadlan, ayo Fadlan. Ke halu membuat pagar, jangan memotong-motong durian, cari guru tempat belajar, agar jangan sesal kemudian. Oke, baik. Raka, mana Raka? Belum, Pak. Belum. Siapa lagi? Nizar, ayo Nizar. Mana Nizar? Saya udah, Pak. Yang tadi belum. Hah? Belum. Tadi kan kamu nunjukin adik kamu. Bebas, pantun apa aja. Jonathan. Nggak ada lagi. Halo. Pak, saya, Pak. Yo, Fikri Dandi, silakan. Enak nian makan somai. Somai dimakan, jangan dibakar. Mari kita berdamai. Karena damai itu baik daripada bertengkar. Oke, si Fikri. Yang lain, ayo. Kurniawan. Mana Kurniawan? Iqbal Maulindra. Mana lagi? Oke, sudah. Nggak ada lagi nih. Nggak ada. Nggak dapat nilai. Saya, Pak. Oke, siapa? Nizar, ayo Nizar. Ayo. Bubur sum-sum di atas pohon kelapa. Terus? Waalaikumsalam. Ada apa ya? Iya.
Kita ulang lagi materi yang tadi. Nah, ini tadi contoh pantun. Nah, ini unsur batin dari puisi. Ya, ada diksi. Diksi itu pemilihan kata. Kalau puisi atau pantun yang kita buat bertemakan sedih, berarti pemilihan katanya itu harus apa? Kata yang mengandung atau terindikasi tentang kesedihan. Kalau menangis itu kata sudah biasa menunjukkan kesedihan. Tapi kalau dalam puisi, dalam sastra, sedih itu atau menangis itu biasanya digambarkan dengan ungkapan langit mendung misalnya, atau langit hujan. Sama kan? Hujan itu kan air yang jatuh dari langit ke bumi. Menangis, mata mengeluarkan air mata ke bawah. Nah, jadi ungkapan-ungkapan ini yang digunakan dalam puisi, dalam karya sastra puisi. Ya. Atau mengungkapkan perasaan yang senang, bahagia. Contohnya apa? Langit terlihat cerah, ya kan? Iya, kamu dibeliin HP baru, cerah kan mukanya? Nah, tapi kalau nggak dikasih, tidak dibeliin HP baru, kalian sedih. Raut wajahnya sedih. Ya, baik. Kita akhiri Zoom kita pada hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri, ingat puisi adalah apa? Karya sastra yang berupa ungkapan perasaan menggunakan kata-kata bersifat imajinatif. Lalu unsur pembangun puisi ada dua, ada struktur fisik dan juga struktur batin. Jenis puisi ada dua, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan lama. Sedangkan puisi baru, puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan lama. Nanti contoh puisi barunya Bapak kirim di classroom kalian. Ya, baik. Sebelum Bapak akhiri, mari Bapak ingatkan untuk menerapkan 3M agar wabah corona ini segera hilang dari Indonesia, khususnya menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat mengikuti PJJ setiap harinya, jangan malas. Oke, baik Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.